Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang terhormat ibu-ibu peserta lomba. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan juga nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dekat bersama tanah lain tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya akan mencoba membawakan tema yang judulnya juga ibu, hampir sama ya dengan tampilan sebelumnya, tapi mungkin sedikit berbeda dengan uraiannya. Ibu berarti seorang wanita ya. Siapakah sosok seorang ibu atau wanita itu? Ibu adalah makhluk istimewa yang dikodratkan oleh Sang Khalik sebagai perantara lahirnya manusia ke muka bumi ini. Seorang ibu diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik putra-putrinya. Bahkan seorang ibu dikatakan sebagai madrasatul ula atau pendidik pertama bagi putra-putrinya. Maka dari itu seorang ibu itu harus memiliki ilmu dan juga akhlak yang baik, karena tanpa itu semua seorang ibu tidak akan bisa mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin rahimakumullah, kadang kita sebagai seorang ibu di saat lagi suntuk, lagi kesel, pelampiasannya ke anak, jadilah kita menjadi ibu yang galak, yang cerewet, walaupun setelahnya mungkin kita menyesal kenapa marah. Namun asal ibu ketahui bahwa segala galaknya seorang ibu, secerewet-cerewetnya seorang ibu, kasih sayangnya tidak bisa diukur dengan dari apapun yang ada di dunia ini. Benar kan ibu? Seorang ibu rela menerima segala kesakitan dalam kelanjutannya dalam kehidupannya jika hadiahnya adalah kebahagiaan dan keselamatan untuk putra-putrinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang ibu juga merupakan anak bagi ibu kita. Kadang tanpa sadar kita melukai perasaan ibu kita. Namun sesalah apapun anak terhadap orang tua, seorang ibu pasti akan selalu memaafkannya. Benar kan ibu? Bersyukur bagi yang masih memiliki ibu, karena doa dan karena rahmat dan kasih sayang ibu akan terus mengalir melalui doa-doa seorang ibu. Namun bagi yang sudah tidak memiliki ibu seperti saya, semua kenangan tentang ibu kita akan terus melekat dalam ingatan kita. Kita semua, terutama saya, apalagi menjelang bulan Ramadan ini, bayangan ibu kita terus melekat dalam ingatan kita. Rindu suaranya, rindu indahnya sehati, rindu ini. Bisa kita bertemu lagi. Mungkin pertanyaan itu tidak ada jawabannya, namun yang pasti janganlah untuk mendoakannya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbuat baik kepada ibu bapak kita adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Sama-sama dengan Al-Quran surat 6 ayat 14 yang artinya,
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitinya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah tempat kembalimu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita melihat berita di media sosial, ada seorang ibu yang sudah tua renta, tapi dibuang oleh anak-anak yang salah sukses, dibuang ke panti asuhan. Kadang sakit melihat itu. Semoga anak-anak kita selalu dibimbing oleh Allah agar senantiasa memuliakan kita sebagai orang tua yang tidak adil kaya. Setelah mungkin saya berurai air mata, ada yang request agar melantunkan sedikit lagu yang katanya derajatnya lebih tinggi, tidak tingkat dari ayat. Tapi saya tidak hafal liriknya. Mungkin yang hafal liriknya boleh bantu saya. Ibu, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Dewan juri, Bapak Ibu Dewan juri yang saya hormati, mungkin data yang saya bawakan ini hanya kurikulum yang tidak bermutu, kuliahnya juga kesannya melanjut. Dalam hal ini saya tidak menggurui, saya di sini belajar. Bagi saya tidak perlu menjadi yang terbaik, yang penting sudah usaha tampil baik, walaupun hasilnya tidak baik, yang penting kita semua baik-baik saja. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.